Eh, 2 Samuel, kita baca dulu 2 Samuel 5 ayat 3. 2 Samuel 5 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Nah, ini peristiwa ketika Daud berumur 37 tahun. Dia diurapi untuk menjadi menjadi raja untuk seluruh Israel. Tadinya kan cuma suku Yehuda. Kira-kira 31 tahun kemudian, di sini ya, itu ada dosa dari orang Israel. Dosa orang Israel itu yang pertama, kalau baca di 2 Samuel 15 ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Nah, ini adalah waktu di mana pemberontakan Absalom. Jadi hati orang-orang Israel itu sudah condong kepada kepada Absalom. Terus satu lagi 2 Samuel 20 ayat 2. Dari 1 sampai 2 saya bacain ya. 2 Samuel 20 ayat 1 dan 2. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari Sungai Yordan sampai Yerusalem. Jadi, kalau kita lihat 2 Samuel 5 ayat 3, tua-tua Israel itu menghadap Daud di Hebron, mengadakan perjanjian dengan Daud, itu di hadapan Tuhan. Sambil mengurapi dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi kemudian sepertinya di hadapan Tuhan ini nggak ada artinya apa-apa. Sebab mereka langsung berpaling, mereka bisa berpaling kapan saja. Jadi dosa Israel itu adalah mereka tidak memegang perjanjian itu, malah mereka condong kepada orang lain, kepada Absalom, juga kepada Seba. Ini dosanya orang Israel. Itu dosa Israel ya. Dosa Israel. Bagaimana dengan Daudnya sendiri? Daud pun di masa akhirnya dia ada dosa. Dua Samuel 24 ayat 2 sampai 4. Saya bacain ya. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya.
Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Kalau kita lompat ke ayat 8 dan 9, setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel ada 800.000 orang perangnya, 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang memerintahkan Daud melakukan sensus? Karena ada perbedaan. Kalau baca di 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Satu lagi itu ada di 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Di Tawarik ini bilang iblis. Kalau di Samuel, bilangnya Allah. Jadi, sebenarnya siapa yang mendorong Daud untuk melakukan sensus? Kita akan coba lompat berapa ratus tahun kemudian. Ini kan kejadiannya di tahun 900-an. Ini sekarang kita di tahun 600-an, berarti 300 tahun kemudian. Itu ada seorang raja namanya Raja Nebukadnezar. Raja Babel, teman-teman mungkin tahu. Pasti tahu lah, Raja Nebukadnezar dari Babel. Nah, di zaman dia itu, Babel itu menjadi negara terkuat. Nah, ketika dia kuat, dia itu mendirikan sebuah patung besar dari emas. Patung dirinya. Dan dia minta semua orang untuk menyembah patung itu. Akar dari perbuatan ini sebenarnya itu adalah kesombongan. Itu bisa dibaca di Daniel 3 ayat 1, saya bacanya. Daniel 3 ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara Dura di wilayah Babel. Kalau ayat 4 sampai 6, tulisnya gini. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi yang membuat kerajaan Nebukadnezar dan membuat Nebukadnezar itu menjadi begitu hebat, itu sebenarnya kan Allah. Tapi Nebukadnezar menyombongkan dirinya dengan membuat patung emas. Ketika Nebukadnezar masih kecil kerajaannya, dia belum bikin patung ini. Tapi ketika dia sangat hebat, dia bikin patung ini. Nah, kita pun tanpa sadar, ketika kita telah melakukan suatu prestasi yang besar, misalnya kita
tempat kerja, atau di sekolah, atau bahkan di gereja sekalipun. Ketika kita mau orang-orang itu melihat kita hebat, mau dipuji dan dianggap penting, itu tanpa sadar, itu kita sudah merendahkan orang lain. Itu juga salah satu bentuk kesombongan yang kita harus hati-hati. Nah, jadi dengan mendirikan patung, Nebukadnezar itu hendak menonjolkan dirinya. Sekarang kalau kita balik lagi ke zaman Daud, dengan melakukan sensus, Daud itu sebenarnya ingin menonjolkan siapa? Yang pasti itu Daud tidak sedang hendak menonjolkan iblis. Pasti itu. Nggak mungkin Daud hendak menonjolkan iblis. Tapi apakah Daud hendak menonjolkan Allah? Tidak juga. Jadi dia mau menonjolkan siapa? Dia mau menonjolkan dirinya. Jadi keinginan yang diakari oleh kesombongan itu sudah ada di dalam hati Daud. Sudah ada di dalam hati Daud. Nah, iblis hanya mendorong hal ini. Jadi dia cuma dorong sensus gitu. Jadi walaupun Yoab bilang, nanti biarlah Tuhan nambahin deh, tapi ngapain sih sampai mau sensus? Daud tetap tidak menggubris. Makanya ditawari ditulis iblis yang menghasut Daud. Nah, di hari-hari sekarang ini, itu banyak pengajaran yang mengajarkan tentang gereja sesat atau gereja setan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar. Gereja iblis katanya. Di mana orang-orang itu katanya memuji dan memuliakan iblis. Sehingga sambil diceritakan tentang ritual-ritual yang ekstrim. Misalnya persembahannya pakai darah beneran, pakai bayi gitu. Jadi ritual-ritual ibadahnya pun ekstrim, penyembahan iblis. Suka ada di TV-TV kan juga kan, di film-film. Dulu saya pikir ini pasti jemaatnya tuh benar-benar iblis pasti. Pasti jemaatnya tuh anak-anak iblis. Nah, tapi sekarang coba kita renungkan sama-sama. Di Alkitab itu ada satu tokoh yang lahir dari keluarga yang beriman. Tokoh ini juga beribadah seperti orang beriman. Dia tidak menyembah iblis, dia sedang menyembah Allah. Dan dia itu tidak melakukan ritual ibadah penyembahan iblis, tapi benar-benar melakukan penyembahan ibadah itu ritualnya seperti yang Tuhan ajarkan. Tapi tetap di Alkitab, Alkitab golongkan dia sebagai bagian dari iblis. Itu di 1 Yohanes 3 ayat 12. Saya bacain ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, Kain itu lahir dari keluarga yang menyembah Allah. Adam kan? Dan dia juga memberikan persembahan kepada Allah. Dengan cara seperti yang diajarkan Allah. Tapi Yohanes katakan apa? Dia itu berasal dari jahat, dari yang jahat. Segala perbuatannya jahat, katanya. Ketika dicatat segala perbuatannya jahat, berarti bahkan perbuatannya memberi persembahan pun, itu motifnya jahat. Kalau baca di Kejadian 4, ayat 4, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sorry, ini Ibrani 11, bukan jadi 4. Bentar ya. Ibrani. Ibrani. Ya, Ibrani 11 ya, bukan Kejadian 4.
Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 4. Nah, tapi peristiwanya itu teman-teman bisa baca di Kejadian 4. Jadi Kain itu waktu dia memberikan persembahan, itu untuk memberikan kemuliaan kepada dirinya sendiri. Akhirnya ketika persembahannya ditolak, dia marah. Nah, ini suatu peringatan buat kita hari ini, orang-orang yang percaya. Kalau kemarin teman-teman ikut ibadah Minggu, Pendeta Yun bilang apa? Bikin patung, terus kita sembah, itu penyembahan berhala yang levelnya paling rendah. Tapi penyembahan berhala yang paling tinggi itu adalah dia tidak tahu kalau dia itu tidak percaya, tapi sambil menyembah. Itu yang paling kasihan. Nah, siapa yang mau kita tonjolkan dalam hidup? Waktu kita berteman di antara teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, siapa yang mau kita tonjolkan? Di dalam rumah tangga, siapa yang mau kita tonjolkan? Di gereja pun siapa yang mau kita tonjolkan? Karena siapa yang mau kita tonjolkan, itu menunjukkan siapa yang berkuasa di hati kita. Allah atau iblis. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa di kitab Samuel catat Allah yang menghasut Daud, Allah yang mendorong Daud? Pencatatan ini seakan-akan inisiatif sensus itu datang dari Allah kan? Nah, tapi pencatatan seperti ini itu lebih ke Allah membiarkan Daud melakukan sesuai dengan apa yang sudah ada di hatinya. Sekali lagi ya, Allah membiarkan Daud melakukan sesuai dengan apa yang sudah ada di hatinya. Contohnya begini, kalau baca di Bilangan 13, ayat 1 sampai 2, saya bacain ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Nah, di ayat ini itu tidak terbantahkan bahwa Tuhan memang menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan kan? Nah, tapi Allah menyuruh itu bukan karena inisiatifnya dari Allah. Tapi Allah membiarkan mereka melakukan sesuai dengan inisiatif mereka sendiri. Atau Allah membiarkan mereka melakukan apa yang sudah ada di hati mereka. Itu buktinya ada di Ulangan 1 ayat 21 sampai 22. Sebentar ya. Ada yang bisa tolong bantu bacain nggak? Ulangan 1, 21 sampai 22. Ulangan 1 ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Jadi di situ dijelaskan kan, inisiatifnya itu bukan dari Tuhan. Inisiatifnya itu dari orang Israel sendiri. Nah, sama seperti itu, Samuel mencatat Allah mendorong, tetapi sebenarnya inisiatifnya itu sudah ada di dalam hati Daud. Kalau kita baca di 2 Samuel 24 ayat 10, di situ Daud mengaku bahwa perbuatan yang menghitung ini itu adalah perbuatannya, dan perbuatan itu sangat bodoh. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu
sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi, mudah-mudahan pembahasan kita tuh bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan antara pencatatan Samuel dan Tawarik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terhadap bangsa Israel dan terhadap Daud itu Tuhan turuti atau Tuhan kenapa biarkan untuk mengikuti kehendak hati mereka. Memang mereka yang berinisiatif, tapi kok Tuhan izinkan gitu. Kan bisa aja Tuhan larang. Nah, jawabannya itu adalah kekerasan hati. Kekerasan hati mereka. Apakah mereka sendiri sadar akan hati mereka yang sudah keras? Itu tidak sadar. Manusia itu tidak pernah sadar betapa keras hatinya. Kalau baca Mazmur 81 ayat, kalau Indonesia itu ayat 11 sampai 13, saya bacain ya. Kalau Inggrisnya 10 sampai 12. Mazmur 81. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi di situ dikatakan apa? Allah membiarkan manusia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau teman-teman ada ikuti pelajaran buku 3 yang dibawakan oleh Evangelis Yudi di YouTube ya, Evangelis Yudi juga ingatin kita pun hati-hati. Kalau kita sudah pengen sesuatu sampai ngancem-ngancem Tuhan, kadang-kadang Tuhan biarkan aja lah. Kamu maunya begitu, ya udah, lakukan. Tapi itu bukan Tuhan lakukan karena Tuhan ngambek, bukan. Tapi lewat dibiarkan ini, lewat Tuhan membiarkan, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Lewat Tuhan membiarkan Daud melakukan sensus. Tujuannya apa? Kita akan bahas 3 ya, pertama. Yang pertama itu pertobatan Daud. Barulah setelah sensusnya selesai, itu sensusnya 9 bulan 20 hari. Setelah sensusnya selesai, ketahuan hasilnya, oh, orang Israel 800.000, orang Yehuda 500.000. Banyak juga ya. Nah, kalau baca di 2 Samuel 24 ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Orang dengan hati nurani yang terlatih akan segera sadar. Walaupun prosesnya tuh 9 bulan ngitungnya, tapi begitu dikasih tahu hasilnya, dia langsung sadar. Hatinya langsung berdebar-debar. Nah, sama seperti itu, makin banyak kita belajar Alkitab, makin banyak kita merenungkan firman, maka setiap kali kita melakukan sesuatu, setiap kali kita berbicara, kebodohan-kebodohan kita, ketidakpercayaan kita, kesombongan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak perlu ditegur orang. Ketika kita memutuskan sesuatu dan melakukan sesuatu, itu nggak perlu ditegur orang. Hatinya akan berdebar-debar sendiri. Akan sadar sendiri. Akan malu sendiri. Dan akhirnya bertobat sendiri. Makin banyak tahu firman dan makin banyak merenungkan firman. Hati nuraninya akan bersih. Nah, pertobatan sejati itu mulai dari mana? Pertobatan. Itu mulai dari perubahan. Perubahan apa? Pengetahuan.
perubahan pengetahuan dulu. Setelah pengetahuannya berubah, emosinya berubah. Setelah emosinya berubah, kehendaknya berubah. Perubahan pengetahuan itu maksudnya apa? Maksudnya menyadari dosa dengan akurat, dengan pengetahuan yang benar. Kalau nggak belajar Alkitab, bagaimana bisa tahu mana yang dosa, mana yang bukan? Kalau nggak belajar Alkitab, akhirnya dosanya bikin peraturan tentang dosa dan batasan-batasan dosa itu tentukan sendiri. Nah, jadi perubahan pengetahuan itu menyadari dosa dengan akurat, dengan pengetahuan yang benar. Akhirnya menghasilkan apa? Perubahan emosi. Apa itu? Menyesal dengan hati yang hancur dan patah. Menyesal. Tadinya santai, biasa. Aku mau ngitung nih. Aku benar-benar mau ngitung berapa banyak sih pasukanku. Begitu tahu, hatinya hancur dan patah. Bodoh, dia bilang. Perubahan kehendak itu apa? Setelah dia menyesal, dia memutuskan dosa dengan teguh. Nggak mau lagi, nggak lagi-lagi, nggak akan lagi. Nah, ini tuh nggak segampang kita bahas. Kita bahas mah cuma ngomong doang, 5 menit selesai. Tapi ini sangat-sangat tidak mudah dicapai. Ini tujuan yang pertama ya, pertobatan Daud. Yang kedua, hukuman atas Israel. Kalau baca di ayat 13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Nah, Dan dan Beersheba itu batas atas dan batas bawah Israel. Mati 70.000 orang. Itu di ayat 13 sampai 15. Ini hukuman atas Israel karena Israel mengingkari perjanjian mereka. Nah, Daud yang awalnya ingin menonjolkan dirinya sebagai orang yang memajukan Israel, mungkin juga ada beberapa orang Israel yang pikir, Daud nih memang benar-benar hebat, Daud ini. Tapi sekarang gara-gara Daud, itu tulah datang. Gara-gara Daud, 70.000 orang mati. Nah, begitu juga jika dua pihak, saling mengandalkan, saling memberhalakan, Tuhan pasti akan hancurin. Di dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, bahkan di dalam gereja. Yang ketiga, tujuan Allah membiarkan hati imam. Ayat 16 sampai 17. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus.
Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Nah, di sini Daud mengangkat doa pengantara. Ini mirip sama yang Musa lakukan kalau baca di Keluaran 32 ayat 32. Waktu itu Tuhan hendak memusnahkan orang Israel kan, gara-gara patung lembu emas. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini doanya Musa. Nah, hati yang seperti ini pun ada pada Daud. Nah, setelah Daud bertobat, di ayat 18-nya, ini semua di 2 Samuel 24 ya. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Nah, pertaubatan Daud itu diterima oleh Allah, dan Allah mengutus Nabi Gad, suruh Daud bangun mezbah di tempat pengirikan Arauna. Tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Ini di 2 Samuel ya, 2 Samuel 24. Tapi kalau baca di 1 Tawarik 21, ditulisnya gini. Ini ayat 18. 1 Tawarik 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Namanya Ornan. Ornan orang Yebus. Sama tempat pengirikan. Tempat pengirikan orang Yebus. Yebus itu sendiri artinya tempat pengirikan. Ini jadi lucu nih, tempat pengirikan. Jadi nama Yerusalem itu dulu kan Yebus, karena orang-orang Yebus tinggal di situ, jadi disebut Yebus. Ini ada kita bahas beberapa minggu lalu. Jadi nama Yebus itu tempat pengirikan. Ketika kita, kalau zaman sekarang itu orang mengirik gandum kan pakai teknologi ya. Kalau zaman dulu orang mengirik gandum itu diinjak. Jadi gandumnya diikat, dikumpulin, terus diinjak-injak, habis itu diangkat di udara, digoyang-goyangin sambil dia ditiup angin. Terus nanti bungkus kulit luar itu terbang. Jadi yang tersisa tuh buah gandum, biji gandum yang murni. Kalau baca di Matius 3 ayat 12, itu Yohanes Pembaptis kasih perumpamaan. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi bagaimana caranya menampi? Caranya menampi itu di zaman dulu tuh diinjak. Kalau baca di Yesaya 21 ayat 10, Yesaya 21 ayat 10, hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ini Yesaya ngomong, orang Israel tuh lagi diinjak-injak. Kenapa diinjak-injak? Kalau baca di Mazmur 51 ayat 17, Indonesianya ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, sama seperti itu, kehidupan kita pun kadang seperti diinjak.
seperti dilemparkan ke udara atau seperti kena tiup angin. Nah, tapi tujuannya itu bukanlah untuk menghancurkan. Tapi itu Tuhan mau kelupasin kulit kita. Mau jadikan kita murni. Nah, tempat pengirikan arauna ini, tempat pengirikan ornan ini, di kemudian hari menjadi tempat didirikannya bait suci Salomo ya. Kalau baca di 2 Tawarik 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Nah, kalau kita ingat Gunung Moria, kita akan ingat Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi bait suci itu didirikan di tempat Ishak dipersembahkan dan tempat Daud bertobat. Tempat Daud bertobat. Nah, hari ini alasan gereja didirikan, alasan didirikan, itu kalau baca di 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Coba ada yang bisa baca nggak? 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Jadi kata Salomo, aku hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Alasan gereja berdiri itu haruslah bagi nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak boleh melenceng. Jadi harus demi kemuliaan nama Tuhan. Dibangunnya di mana? Di mana Gunung Moria? Di mana tempat pengirikan Arauna ini? Ini adalah tempat di mana hati manusia itu telah diubah sehingga ia mampu memberikan hal yang paling berharga yang ia miliki, bahkan lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Ini adalah tempat di mana hati manusia itu telah paling kuat bersaksi. Allah yang memberikan aku perjanjian, itu ialah Allah yang dapat kupercayai. Allah yang dapat dipercayai. Ini juga adalah tempat di mana hati manusia itu bertobat sambil berseru, sesungguhnya aku telah berdosa. Sesungguhnya aku telah berbuat kesalahan. Ini hatinya Daud dan hatinya Abraham. Hati dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Makanya kalau kita baca Matius 1, ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bukan cuma mau menonjolin Daud sama Abraham sebagai seorang manusia, tetapi hatinya Daud dan hatinya Abraham. Bagaimana dengan hati kita hari ini? Kalau baca di kisah 7 ayat 48,
Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Gereja sejati itu tidak dibangun di atas kayu atau batu, tetapi dibangunnya di hati. Gedung gereja hari ini dan ibadah yang kita lakukan secara luar, secara jasmani, itu pun pada akhirnya haruslah merupakan buah-buah dari apa yang kita sadari di level hati. Makanya setiap bait suci yang dicatat di Alkitab, itu sangat penting, karena lewat bait-bait suci itu, kita bisa sadar tipe hati seperti apa, hati yang seperti apa yang Allah mau tetap tinggal di dalamnya. Kalau baca satu Tawarik, sebentar ya, satu Tawarik. Gimana itu ya? Ayat saya lupa, tapi ada ditulis di situ, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya, itulah tempat perhentianku selama-lamanya. Di situ aku hendak diam, kata Tuhan. Aku tidak akan, itu adalah tempat perhentianku selama-lamanya. Di situ Allah berkata bahwa aku memilih Sion karena di situ adalah tempatku selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan lihat hati kita, semoga Tuhan bilang, itu seperti Tuhan bilang, nah di situ, aku mau diam di situ selama-lamanya. Nah, lewat pertobatan Daud ini, seluruh akhir dari kehidupan Daud setelahnya, itu kehidupan yang mempersiapkan bahan-bahan untuk bait suci. Kan Tuhan bilang, bukan kamu Daud yang bangun, tapi anakmu. Nah, walaupun dia tidak boleh bangun, tapi Daud itu siapkan sampai hal-hal yang terkecil. Kalau baca di 1 Tawarik 22, 1 Tawarik 22, ayat 2-4. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Kalau baca di 1 Tawarik 2, ini tadi 1 Tawarik 22. Kalau baca di 1 Tawarik 28, dari 11 sampai 19 itu lebih detail lagi apa-apa saja yang disiapkan Daud. Bahkan kalau baca di ayat 13-nya, itu Daud itu menyiapkan tata cara ibadah. Ada berapa rombongan imam, siapa yang giliran jaga, itu semua Daud yang tentuin. Kalau ya itu tadi sih di chat ada tuh ayatnya. Kita baca ya 1 Tawarik 28 ayat 13. 1 Tawarik 28 ayat 13. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Itu semua Daud siapin. Kalau teman-teman mau tahu seberapa detail Daud siapin, itu semua dibahas di buku 6, 8, dan 9.
3 buku. Penulis buku sejarah penebusan jabarkan itu di 3 buku. Rombongan-rombongan imam, rombongan-rombongan penjaga pintu, rombongan-rombongan paduan suara. Semuanya dibahas. Alat-alatnya, bahannya, tata cara ibadahnya. Nah, ketika Daud melihat bangsa Israel, bukan hanya Daud mempersiapkan, bahkan orang Israel pun mau memberikan persembahan demi pembangunan bait suci, itu dicatat di 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 17 juga tuh. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Itu mereka tuh udah nggak ada hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Daud dengan pasti, itu dengan sungguh-sungguh dia bisa lihat bahwa semuanya itu milik Tuhan. Dan dia bahkan bisa bersyukur atas dirinya yang sekarang bisa memberikan sambil sadar bahwa semuanya itu punya Tuhan. Dan bisa berikan kepada Tuhan. Untuk bisa memberikan persembahan pun dia bersyukur. Nah, Daud itu kan arti namanya tuh beloved, yang dikasihi. Anaknya, Salomo, itu waktu dia lahir, Tuhan suruh kasih nama Yedija. Yedija itu juga artinya sama, yang dikasih. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Yedija itu artinya yang dikasihi Tuhan. Jadi nama Salomo dan nama Daud itu sama-sama yang dikasihi Tuhan. Daud mempersiapkan semuanya dengan akurat. Mempersiapkan bahan-bahan. Itu kenapa? Kalau nanti belajar buku 9, itu Daud itu dapat blueprint. Daud itu dapat denah untuk membangun bait suci. Itu dicatat di 1 Tawarik 28 ayat 11 sampai 19. Nanti di buku 4 ada disinggung sedikit tentang pembangunan bait suci. Jadi Daud yang mempersiapkan semuanya, Salomo yang membangun. Jadi ini Bapa yang siapkan, anak yang bangun. Ini seperti Allah Bapa itu kan Alfa dan Omega. Dia itu yang tahu segala sesuatu, dia yang merencanakan segala sesuatu, yang mempersiapkan segala sesuatu. Yesus datang yang bangun. Nah, sama seperti itu di hari akhir, anak-anak Allah itu akan menggenapi semua ini. Kalau kita simpulkan dari seluruh pelajaran kita, sejauh ini kita bahas 14 nama tokoh dari Abraham sampai Daud. Itu ada sejarah 1163 tahun. Dipadatkan dalam 5 ayat di Matius 1 ayat 2 sampai 6. Itu banyak kali dan di banyak tempat perjanjian-perjanjian Allah itu sepertinya gagal. Tapi di tiap-tiap waktu itu pelita itu bertahan. Perjanjian itu tetap bertahan dan terus diwariskan. Nah, bahkan sampai ke kita hari. Penulis buku bersaksi bahwa tidak ada baginya sukacita yang lebih besar daripada melihat para pembaca buku menjadi orang-orang kayu salib
yang mengikuti jejak kaki Tuhan dan menjadi pelita yang hidup dari Allah. Dia benar-benar berharap bahwa kita yang hidup di zaman akhir ini benar-benar menjadi pelitanya Allah. Masih banyak sekali topik yang bisa dibahas dari buku ini. Saya menyarankan teman-teman untuk ikut kelas-kelas Bible Study buku 3 karena banyak sekali. Ada juga di YouTube, ada juga di penginjil-penginjil yang lain, juga baca bukunya. Temukan kasih karunia lebih di situ. Nah, jadi sementara buku 3 kita selesai belajar sampai di sini. Minggu depan kita akan mulai bahas buku 4. Nah, untuk sementara kelas hari Kemisnya udah nggak ada dulu. Mungkin nanti kita akan bikin kelas baru. Nah, mengenai buku 3 ada yang mau ditanyakan nggak?